Shalom, pada bulan Agustus ini kita akan membahas mengenai masalah freedom, dan kita sebagai orang percaya diberi kemerdekaan oleh Tuhan untuk datang mendekat kepada Allah. Tetapi ada ayat yang menarik di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa seseorang bisa datang kepada Tuhan, bisa mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Dan itu bagi Rasul Yohanes adalah sesuatu hal yang aneh, karena tidak mungkin seseorang bisa datang kepada Allah tapi tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat ke-20 mengatakan begini, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah satu pernyataan yang cukup nyeleneh sebenarnya. Rasul Yohanes, ketika Rasul Yohanes mengatakan seperti ini, dia sebetulnya sedang menjawab ajaran Gnostik yang mengatakan bahwa mereka memiliki pewahyuan yang langsung berasal daripada Allah, wahyu tersembunyi, dan mereka menganggap bahwa diri mereka lebih rohani, lebih tinggi daripada orang-orang Kristen yang lain. Dan oleh karena itu mereka merendahkan orang lain, dan itu menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Nah, jawaban Rasul Yohanes adalah, jikalau kamu bilang bahwa kamu mengasihi Allah, tetapi hasilnya adalah adanya perpecahan dan adanya perbantahan, adanya permusuhan di dalam gereja, maka itu harus dipertanyakan gitu, karena tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Untuk mengetahui gitu ya, untuk memahami lebih mendalam mengapa Yohanes bisa mengatakan seperti ini, kita mesti lihat dulu definisi kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-5 mengatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Simpelnya, kasih itu sebenarnya adalah masalah menghilangkan ego. Seorang tidak mungkin mengasihi kalau andai kata dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu akan mengakibatkan kita kehilangan ego. Bertemu dengan Tuhan yang Maha Besar akan membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Itulah kenapa berkali-kali tokoh di dalam Alkitab ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka sujud sampai di tanah. Kehadiran Tuhan cukup untuk membuat mereka merasa bahwa mereka bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, ketika seseorang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan, ketika seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, maka seharusnya ego yang ada dalam dirinya itu akan semakin menurun. Dan ini yang menarik. Jikalau ada seseorang yang mengatakan, seseorang yang datang kepada Tuhan, seseorang yang datang melayani Tuhan, tapi egonya semakin bertambah. Ketika ada seseorang yang datang, yang mengatakan bahwa dia semakin lama semakin hebat, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang semakin luar biasa, lalu dia semakin menyombongkan dirinya sendiri, bukan memuliakan Tuhannya, maka harus dipertanyakan apakah dia sedang melayani Tuhan atau dia sedang memuaskan egonya sendiri. Atau bisa dibilang dia memakai Tuhan untuk memuaskan egonya. Dia sedang melayani pengakuan diri dia sendiri. Dia sedang melayani ambisinya ambisi diri dia sendiri. Seseorang yang semakin dekat kepada Tuhan, maka orang itu seharusnya akan semakin rendah hati. Orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan semakin lama semakin menunduk. Dia akan semakin lama semakin kehilangan egonya. Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dia tahu persis bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi gagal mengasihi sesama membuat dia bingung. Dalam konteks kita, dalam konteks penjangkauan jiwa, mengasihi itu menjadi hal yang penting, karena kita bisa melihat bahwa ketika kita gagal mengasihi, maka itu akan menjadi penghambat kita untuk melayani. Ini terjadi dalam kisah Yunus sebenarnya. Apabila kita memperhatikan kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, kenapa Yunus melarikan diri dari Niniwe, jawabannya terdapat dalam Yunus 3 ayat yang 10 dan Yunus 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya bacakan untuk saudara. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah Yunus, dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, ini alasannya kenapa Yunus pergi. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, ini dia nih alasan, bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bagi Yunus, alasan kenapa dia pergi melarikan diri dari Niniwe bukan karena dia nggak kenal Tuhan, tapi justru karena dia tahu Tuhan betul.
Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, dia tahu betul adalah Tuhan yang penyayang, dia tahu betul bahwa Tuhan itu adalah penuh dengan kasih karunia. Tuhan akan mengampuni bangsa itu. Tapi Yunus gak mau Tuhan mengampuni bangsa itu. Dia mau melihat Niniwe dihukum oleh Tuhan, dia mau melihat Niniwe binasa. Dalam pikiran Yunus, kalau nggak ada firman Tuhan di sana, orang Niniwe tidak akan bertobat dan Tuhan akan menghukum mereka karena dosa mereka. Pelajarannya untuk kita gini, kita akan sulit pergi untuk memberitakan Injil kepada orang yang kita benci, dan sulit untuk memenangkan orang yang kita benci. Dengan demikian kita nggak bisa pergi sebelum kita belajar untuk mengasihi. Untuk belajar mengasihi, kita harus bertemu dengan Tuhan, karena pertemuan dengan Tuhan akan menghilangkan egonya kita. Tuhan Yesus memberkati.